pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Semuanya sehat? Sehat, Ibu. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, adik-adik sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang memimpin doa? Silakan angkat tangan. Saya, Ibu. Baik, Siska, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Siska yang telah memimpin doa pada awal pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adik-adik, Ibu akan absen terlebih dahulu. Coba perhatikan temannya, apakah semuanya hadir? Hadir, Ibu. Alhamdulillah semuanya hadir ya pada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kalian pergi ke sekolah, apakah kalian sempat untuk membersihkan rumahnya? Iya, Bu. Saya tidak, Ibu. Saya tidak, Ibu. Siapa yang membersihkan rumahnya? Coba angkat tangan. Saya, Ibu. Nah, Siska, kegiatan apa yang Siska lakukan untuk membersihkan rumah? Menyapu, Ibu. Oh, menyapu ya, bagus sekali. Di Siska ini sebelum ke sekolah dia ini menyapu dulu supaya rumahnya bersih dan sehat, jauh dari penyakit. Nah, kalian tahu tidak bagaimana itu hidup bersih dan sehat di rumah? Tahu? Tahu, Ibu. Membersihkan rumah. Nah, betul sekali ya. Nah, makanya pada pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mempelajari tema 4, subtema 1, yaitu hidup bersih dan sehat di rumah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui tanya jawab, kalian dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan lingkungan sehat. Yang kedua, melalui penugasan, kalian dapat melakukan pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat dengan berpedoman pada isi teks yang telah dibaca secara rinci. Yang ketiga, dengan mengamati gambar dan lingkungan sekitar, kalian dapat menuliskan dan melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat menggunakan ejaan yang tepat. Yang keempat, melalui tebak kata, kalian dapat menemukan kosakata dan menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat berdasarkan teks yang dibacakan secara benar. Dan yang terakhir, dengan mengamati gambar, kalian dapat menentukan dan mengidentifikasi ruas garis yang membatasi model bangun data secara benar. Nah, setelah Ibu membacakan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, semuanya masih semangat? Semangat. Kalian tahu tidak tepuk semangat itu bagaimana? Tidak, Ibu. Diajarkan dulu, Ibu. Tepuk semangat itu sepertinya tepuk semangat. 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 Semua tahu? Tahu, Ibu. Nah, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Luar biasa semangatnya. Nah, kita kembali pada pembelajaran kita pada hari ini. Coba buka buku teksnya. Coba buka bukunya. Nah, di situ ada teks mengenai hidup bersih dan sehat. Ibu bacakan ya teksnya dan kalian dengarkan Ibu dengan benar ya. Nah, teksnya itu yaitu rumah Dayu bersih dan sehat. Dayu dan keluarga selalu menjaganya. Hidup bersih dan sehat di rumah itu penting. Rumah tertata rapi dan indah. Rumah juga terasa nyaman. Nah, adik-adik, di sini rumah Dayu itu bersih dan sehat. Kenapa? Karena Dayu dan keluarga bersama-sama membersihkan rumahnya. Betul sekali ya. Nah, menurut kalian apa saja kegiatan Dayu dan keluarganya untuk membersihkan rumah? Ada yang menyapu, cuci piring, membersihkan kamar ya, kamar, halaman rumah. ya halaman rumah, membersihkan kotoran dan debu. Nah, apakah kalian setuju dengan kegiatan mereka? Setuju. Setuju ya. Nah, pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti Dayu di rumah kalian? Pernah. Pernah ya, kegiatan apa saja yang pernah kalian lakukan? Seperti cuci piring. Cuci piring, betul. Menyapu. Betul sekali ya adik-adik. Kita perlu untuk menjaga kebersihan rumah kita agar tetap bersih. Kemudian kita jadi nyaman, terhindar dari penyakit. Kemudian kita juga nyaman di dalamnya ya. Nah, adik-adik, di situ ada teks mengenai rumah yang bersih menyehatkan. Siapa yang bisa baca teks ini dengan menggunakan pelafalan dan intonasi yang tepat? Siska, silakan baca Siska. Rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah, dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebab Dayu membiasakan hidup bersih, sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Sudah, Ibu. Baik, beri tepuk tangan untuk Siska.
Baik, terima kasih Siska yang telah membantu Ibu untuk membaca teks ini. Nah, dari teks yang telah dibaca Siska, itu Siska intonasinya sudah tepat, kemudian pelafalannya juga tepat. Nah, intonasi itu adalah besar suara dari Siska membaca, kemudian pelafalan adalah kelancaran Siska untuk membaca. Nah, adik-adik kalian perlu untuk meningkatkan pelafalan dan intonasi kalian ya. Iya Ibu. Nah, adik-adik coba perhatikan gambar ini. Semuanya lihat. Nah, dari gambar itu, Ibu ingin kalian mengamati gambar ini, kemudian kalian menuliskan hasil pengamatan kalian mengenai rumah yang bersih itu seperti apa. Ceritakan di situ ya. Itu tugasnya ditulis di buku kalian ya. Iya Ibu. Sudah mengerti tugasnya? Sudah Ibu. Nah, Ibu berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Silakan dikerja ya. Iya Ibu. Bagaimana tugas sudah selesai? Sudah Ibu. Nah, siapa yang dapat membacakan hasil pengamatannya? Saya Ibu. Silakan Fitri. Baik, rumah yang bersih adalah rumah yang terjaga kebersihannya, bukan hanya dari sampah, tapi juga dari debu atau kotoran lain. Rumah yang bersih menjadikan lingkungan tempat tinggal yang sehat bagi penghuninya. Ini bisa membantu mengurangi resiko serangan hama atau munculnya penyakit penyebab alergi. Baik, bertepuk tangan untuk Fitri. Terima kasih Fitri yang telah membacakan hasil pengamatannya ya. Nah, adik-adik, dari hasil pengamatan Fitri, kita tahu bahwa rumah yang bersih adalah rumah yang terhindar dari berbagai penyakit. Rumah juga itu menjadi bersih dan nyaman ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Silakan dikerjakan secara individu. Membagikan ya. Nah, tugasnya itu silakan kalian membaca mengenai percakapan lebah dan semut. Nah, kemudian kalian isi pertanyaan tersebut di kolom yang telah Ibu siapkan. Kemudian yang kedua yaitu ada kosakata. Silakan jodohkan kosakata tersebut sesuai dengan maknanya. Sudah mengerti semuanya? Mengerti. Kalau sudah mengerti, silakan kerjakan tugasnya ya. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan ya. Ya Ibu. Ibu berikan waktu selama 15 menit. Silahkan kerjakan tugasnya. Sudah selesai tugasnya? Sudah Ibu. Nah, siapa yang dapat membacakan hasil tugasnya? Angkat tangan. Saya Ibu. Baik, silakan Widya. Pertanyaan pertama, apa yang sedang dilakukan semut? Jawabannya, semut sedang membersihkan rumahnya. Kedua, mengapa kita harus hidup bersih dan sehat? Jawabannya, agar kita terhindar dari berbagai penyakit. Ketiga, bagaimana pendapatmu terhadap sikap semut? Setuju dengan sikap semut yang membersihkan rumahnya. Baik, terima kasih Widya. Tepuk tangan untuk Widya. Nah, siapa yang membacakan hasil pengamatannya mengenai memasangkan kata-kata dengan maknanya? Saya Ibu. Silakan Siska. Bersih pasangannya yaitu bebas dari kotoran. Sehat pasangannya bebas dari penyakit. Rapi pasangannya teratur baik. Ya, bagus. Terima kasih Siska. Bertepuk tangan untuk Siska. Nah, hasil dari Siska dan Widya itu semuanya sudah benar ya. Yang mana? Yang pertama itu mengenai percakapan lebah dan semut. Nah, menurut kalian apa yang kalian dapat simpulkan mengenai percakapan semut dan lebah? Ya, di situ mereka membicarakan mengenai pentingnya menjaga kebersihan rumah. Nah, agar apa? Kita membersihkan rumah Terhindar dari dari penyakit. penyakit. Nah, adik-adik menjaga kebersihan rumah merupakan tanggung jawab kita ya. Ya Ibu. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada memasangkan kosakata. Yang mana tadi bersih, Pasangannya bebas dari kotoran, kotoran. kemudian sehat yaitu bebas dari penyakit, rapi dan teratur baik ya. Semuanya sudah mengerti? Mengerti Ibu. Nah, adik-adik coba perhatikan alat kebersihan ini. Semuanya lihat. Lihat. Ibu. Ini merupakan gambar apa? Lap kaki. Nah, betul. Kalau ini gambar apa? Serbet. Betul. Nah, dari ini bentuk serbet dan lap kaki ini berbentuk bangun datar apa? Segi Rata dan persegi panjang. Nah, adik-adik dari bangun datar itu terdapat ruas garis. Nah, ada yang tahu ruas garis itu apa?
Tidak tahu ya. Jadi Tidak, Bu. ruas garis merupakan dua titik sudut yang berbeda, yang mana pada bangun datar itu disebut dengan sisi. Sisi. Coba perhatikan. Yang ini ya yang merupakan ruas garis. Yang ini ya 1, 2, 3, 4. Jadi berapa ruas garis dari lap kaki? 4. 4. Bagus ya. Nah, untuk melatih pemahaman kalian, Ibu akan memberikan tugas rumah. Tugas rumahnya ini kalian kerjakan secara individu. Ibu bagikan ya. Iya, Ibu. Tugasnya ini kalian kumpul besok. Iya, Ibu. Sudah mengerti dengan tugasnya? Mengerti. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Tidak Tidak ada, Bu. Jika tidak ada yang dapat menyimpulkan mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Coba angkat tangannya. Saya, Ibu. Silakan Siska. Hidup bersih dalam rumah, Ibu. Nah, betul sekali ya. Dari pembelajaran kita pada hari ini mengenai lingkungan rumah yang bersih, yang mana rumah yang bersih merupakan rumah yang sehat. Itu terhindar dari berbagai penyakit. Rumah yang bersih itu ada ciri-cirinya ya. Nah, itu rumah tidak ada kotoran, kemudian tidak ada sampah berserakan, debu-debu juga selalu dibersihkan. Kemudian peralatan rumah juga tersusun dengan rapi. Nah, rumah yang bersih itu akan membuat kita terasa aman dan nyaman. Nah, adik-adik, kalian ini harus hidup bersih dan sehat di rumah ya. Iya, Ibu. Karena itu merupakan perilaku yang harus kita lakukan baik di lingkungan rumah, lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar kita. Nah, kalian tahu caranya menjaga kebersihan bagaimana? Saya, Ibu. Ya, silakan Siska. Tidak membuang sampah pada Membuang sampah tempatnya, Tidak, Ibu. Bu. Nah, betul ya, membuang sampah pada Betul, tempatnya. Betul sekali. Nah, itulah tadi mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian dapat mengerti dan pahami ya. Iya, Ibu. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang memimpin doa? Silakan Widya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Widya. Nah, sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Bu akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.